Gedung-gedung pemerintah itu menggunakan APBN, itu 20%-nya akan menggunakan APBN. Ada namanya Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha. BUMN bekerja sama dengan investor gitu kan, dengan swasta, dalam dan luar negeri, itu nanti sekitar hampir 50% lah. Terus Mas, kalau misalnya kita ngomongin pemindahan, of course kan di situ ada cost yang dipakai ya. Skema pendanaannya seperti apa tuh? Ya sekarang ini kalau dengan mengandalkan undang-undang, kita melihat undang-undang kan ada 3 skema. Skema APBN tentu saja karena kan kita membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintah itu menggunakan APBN, itu 20%-nya akan menggunakan APBN. Lalu kemudian ada namanya Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi nanti ada BUMN bekerja sama dengan investor gitu kan, dengan swasta, dalam dan luar negeri, itu nanti sekitar hampir 50% lah, kira-kira itu skema Public Private Partnership itu. Nah sisanya sekitar hampir 30% itu swasta. Jadi skema itu sudah kita pikirkan, kenapa? Supaya kita tidak, kalau swasta terlalu banyak kan nanti kita terlalu didikte kan. Nah kalau pemerintah terlalu banyak APBN ya jadi membebani APBN itu kan kira-kira keberatan orang-orang. Oleh karena itu mix seperti ini dianggap paling ideal untuk pembangunan IKN. Berarti emang di mix nih Mas ya, untuk skema pendanaannya. Betul. Lalu Mas nih ada nggak target realisasi investasi gitu dari pemerintah sendiri, baik jangka panjang atau jangka pendeknya tuh? Ya ada, tetapi detailnya barangkali saya belum bisa bicara karena ada banyak yang sedang dalam tahap pembicaraan ya, dan tidak semua investor kan mau disampaikan secara terbuka nama-namanya. Tetapi kita sedang mengatur itu dan ada aturan turunan peraturan pemerintah untuk terkait pendanaan itu. Jadi semua itu sudah kita lakukan, tetapi saya kira seperti disampaikan Bu Menteri Keuangan juga sudah banyak yang datang, yang ketemu saya juga sudah ada. Jadi mereka bertanya, mereka ingin melihat lebih lanjut tentang rencana induk karena IKN ini nanti ada peraturan presiden tentang rencana induk sehingga mereka tahu di mana saja mereka bisa berinvestasi karena itu terkait dengan perhitungan mereka tentang pengembalian investasi. Oke Mas. Untuk skema penghiliran industrinya nih Mas, ada nggak tuh di sana atau bakal diterapkan di sana dan rencananya bakal seperti apa ke depannya tuh? Ya ada hilirisasi industri ya yang akan dilakukan di sana, termasuk ada soal farmasi, termasuk soal juga industri yang rendah karbon di sana itu ada beberapa sudah diidentifikasi, tetapi dia bukan industri yang yang akan menghasilkan atau yang jelas bukan yang polutif ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan dengan konsep Smart Forest City itu dia akan lebih hijau semuanya. Jadi bukan industri yang menghasilkan polusi dan sebagainya. Itu mungkin di wilayah lain, tapi yang di ini akan sesuai dengan konsep yang di IKN ini akan sesuai dengan konsep Smart Forest City. Orientasi pemerintah membangun IKN di Nusantara berarti emang green economics, green politics dan juga di green financing ya Mas ya? Ya pokoknya serba green dan blue karena kan kalau laut tuh kan blue ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Kalimantan, itu Kalimantan terkenal dengan komoditas batu bara ya kan? Oh iya. Komoditas batu baranya. Nanti pembangunan di sana itu bakal memfokuskan untuk menjual hasil alamnya batu bara kah atau seperti apa tuh Mas? Kalau di IKN-nya tidak ya. Kalau di di kawasan intinya apalagi tidak akan. Jadi batu bara juga akan perlahan-lahan kita akan kurangi. Tetapi tentu saja kita akan memanfaatkan dulu sebagian itu untuk kepentingan ekonomi kita. Kita kan butuh itu juga pemasukan pajak dan sebagainya. Tetapi untuk mendesain masa depan apalagi industri yang akan dibangun di IKN itu kedepannya saya kira tidak. Di wilayah Kalimantan Timur memang masih akan ada itu ya untuk beberapa saat ke depan. Tetapi dengan adanya tantangan perubahan iklim di mana kita harus melakukan membangun industri yang rendah karbon, itu kan pelan-pelan harus berkurang dia kontribusinya terhadap ekonomi. Oke. Kalau kayak gitu Mas, rencananya seperti apa tuh biar pengusaha batu bara ini atau misalkan industri batu bara ini tidak terkena shockwave-nya secara langsung gitu? Apa tuh rencana dari pemerintah? Ya tentu saja bertahap ya. Jadi bertahap kan lama-lama mereka akan
terkena juga ada pajak karbon loh. Oh, iya. yang akan sudah berlaku tapi ada masanya, dan itu akan terjadi di hampir di seluruh dunia. Nah, sehingga mereka pun, saya sudah ketemu dengan salah satu orang pengusaha batu bara yang dia sudah mulai beralih untuk green energy misalnya, dengan solar panel misalnya, dia sudah mulai berinvestasi karena dia tahu masa depan tuh ada di sana. Dan dia tahu juga bahwa sekarang untuk mendapatkan pinjaman misalnya dari bank, apalagi bank luar negeri, udah semakin sulit, dan bahkan sudah banyak yang tidak mau memberikan pinjaman karena mereka tuh sudah merasa bahwa saatnya yang harus difasilitasi dengan pendanaan atau pembiayaan itu ya green economy, gitu. Green financing ya, juga ya. Green financing gitu. Oke. Itu kan di sektor istilahnya prioritas untuk pembangunan nih Mas ya. Kalau misalkan kita lihat orientasi dan juga skema dari sektor perdagangannya seperti apa nanti di sana? Ya, otomatis dia perdagangan itu hubnya sebetulnya ada di Balikpapan ya. Oke, Balikpapan dan Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Jadi mungkin pusat bisnisnya yang secara konvensional kita bayangkan itu akan terjadi di Balikpapan. Jadi karena Balikpapan tuh infrastrukturnya sudah jauh lebih baik kan, dan sudah ada kantor-kantor dan sebagainya. Saya kira Bank Indonesia juga ada di sana gitu kan, perwakilannya maksudnya. Nah, perdagangan kan tentu membutuhkan infrastruktur hub yang sudah jadi. Nah, hub yang sudah jadi itu di Balikpapan, itu akan lebih memudahkan. Nah, perlahan-lahan tentu nanti bisa digeser ke IKN-nya. Oh iya Mas, kan Presiden juga kemarin tuh akan memberikan insentif terhadap masyarakat yang mau pindah ke IKN dan juga istilahnya mau membantu pembangunan IKN lah di sana ya. Itu nanti skemanya bakal seperti apa tuh Mas, kalau boleh tahu? Ya, kita masih menggodok sih ya untuk kebijakannya, karena itu kan harus melihat kebutuhan dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan seperti itu ya. Tetapi saya kira yang paling pertama kesana kan mungkin ASN ya. Aparat sipil negara, itu juga kita sudah pikirkan kira-kira sistem insentifnya bagaimana. Mungkin belum terlalu detail, tetapi ada proses-proses transisi sananya. Yang kita pikirkan mungkin paling pertama bisa saja dengan menyewakan tempat hunian misalnya di Balikpapan. Karena kan Balikpapan nanti kalau sudah jadi tolnya itu, tol Balikpapan Samarinda kan sudah jadi ya. Tapi kalau dari Balikpapan ke IKN, perkiraan saya sih mungkin 40-an menit jaraknya, jarak tempuhnya jauh lebih lama, bukan jauh lebih lama dari rumah saya ke istana di Jakarta gitu kan. Jadi saya kira itu tidak masalah, dan saya kira kalau sudah banyak yang melihat Balikpapan seperti apa, Balikpapan itu kota yang salah satu kota terbaik menurut saya. Saya kira itu insentif itu akan menjadi lebih mudah gitu, akan lebih nyata. Oke Mas, balik lagi nih ke pembangunan, proses pembangunan ini Mas. Kan proses pembangunan itu pasti pemerintah menekankan pada sektor istilahnya pembangunannya terlebih dahulu, infrastrukturnya terlebih dahulu. Otomatis itu akan meningkatkan taraf impor kita dong, terkait barang-barang yang harus diimpor gitu. Itu strategi seperti apa tuh biar tidak ada defisit neraca perdagangan Mas dari pemerintah? Sebenarnya kalau pembangunan awal infrastruktur itu kita kan sudah terbiasa membangun itu ya. Kalau kita lihat PUPR itu kerjaannya dia bangun tol sudah nyambung tuh sekarang ya kan, Trans Jawa itu sudah nyambung di periode pertamanya Pak Jokowi. Sekarang juga sedang dibangun Trans Sumatera. Dan kita punya pengalaman, punya bahan baku. Pengalaman itu saya kira akan memudahkan kita untuk membangun di IKN. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Dan bebannya itu tidak akan terlalu besar karena sudah sering dilakukan. Kalau infrastruktur. Berarti pembangunan ini tidak akan menyebabkan inflasi ya Mas? Saya kira tidak terlalu dampaknya akan tidak terlalu signifikan kalau menurut saya.